Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan daring untuk kelas 1 aliyah dengan pelajaran akidah akhlak. Kita mulai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fil amin. Anak-anak, untuk sekarang babnya bahas tentang tauhid dan istilah-istilah lainnya. Sampai sudah belajar lama tentang tauhid, mulai ibtidaiyah, sanawiyah, dan sekarang di akidah akhlak diulang lagi tentang tauhid, dan sekaligus juga pengembangannya, pengertian tauhid itu sendiri. Tauhid yang berasal dari bahasa Arab namanya tauhidun, dalam bentuk masdar dari kata wahada, yang artinya al-i'tiqadu bi wahdaniyatillah. Wahada, tauhid, keyakinan atas keesaan Allah. Lagi, keyakinan atas keesaan Allah. Esa itu apa? Esa itu satu tunggal. Keyakinan atas esanya Allah itu namanya tauhid. Sedangkan secara istilah, tauhid itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Esa itu satu tunggal, tidak ada sekutunya, nggak ada yang menyamainya, menandinginya, nggak ada satu tok. Seperti kalimat la ilaha illallah. Tuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada berarti terus illallah. Al-isna ba'da nafyi isbatun. Itu cara usul fikih. Tidak ada Tuhan, hanya Allah. Berarti tidak ada, terus hanya berarti enggak ada sama sekali, hanya ada satu. Berarti menetapkan satu, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain, satu. Ini esa satu. Sampai disebutkan laukana fihi ma aliyatun illallah la fasadata. Andai kata di dunia ada Tuhan selain Allah, la fasadata, yakti akan rusak. Kenapa rusak? Ada Tuhan yang lain yang kenapa kok? Karena sifat Tuhan itu mutlak, kuasa mutlak, tidak bisa diganggu. Contohnya satu akan membuat si A hari ini jam ini dengan kakinya sekian, hidungnya sekian, ya. Terus yang satu lagi akan mengendaki ini. Kok terjadi kehendak enggak sama? Nah, ini akan jadi rusak. Bagaimana kalau damai? Nah, justru damai itu malah rusak. Kenapa? Kekuasaan satu dibatasi oleh kekuasaan lain, itu namanya damai. Maka itu bukan sifat Tuhan. Tuhan itu mutlak, tidak ada yang menghalang-halangi. Fa'alul lima yurid, mengerjakan apa saja yang dikehendaki, itu nama Tuhan. Oleh karena itulah, jadi di dunia hanya satu saja Tuhan kita, Allah, nggak ada yang lain. Dan esa, satu tunggal. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, satu. Nggak ada paham Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Oh, nggak ada. Salah. Ini Tuhan satu, Esa satu.
Jadi ada satu, adanya tidak dari tidak ada menjadi ada, tidak. Adanya juga selamanya akan ada dan tidak akan menjadi tidak ada, enggak. Ulang lagi, wujudnya ada itu tidak dari enggak ada menjadi ada, tidak. Juga begitu, adanya tidak akan jadi tidak ada, enggak. Dia al-awwalu, yang pertama kali sebelum ada apa-apa, wal akhiru, dan akhir sebelum ada apa-apa, akhirnya. Wal awwalu akhir, sifat Allah itu ada al-awwal wal akhiru, yang pertama dan yang terakhir. Jadi sebelum ada apa, sudah ada Allah. Kapan? Enggak mengenal kapan. Tidak ada kapan. Enggak mengenal waktu. Apa-apa. Seluruh yang ada itu adalah ciptaan Allah. Jadi yang ciptaan yang pertama kali adanya sesuatu di dunia lillahi ma fis samawati walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan segala dunia, akhirat, langit, bumi, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Makanya itu lillahi ma fis samawati, milik Allah apa yang ada di langit dan bumi, haknya milik Allah. Tapi Allah menciptakan huwallazi khalaqalakum, Allah menciptakan itu untuk kamu. Jadi Allah menciptakan kamu apa saja itu untuk kamu dan mesti bermanfaat. Cuma sejauh mana kita dapat memanfaatkan ciptaan Allah, ya, mesti bermanfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah menciptakan enggak sia-sia, mesti ada manfaatnya. Cuman kita tahu sejauh mana kita dapat memanfaatkan sendiri. Menciptakan makhluk yang lain untuk kamu, menciptakan wedhus, kambing, manuk, semuanya untuk kamu. Khalaqalakum, untuk kamu. Ini satu-satunya yang menciptakan Allah dan sebagainya. Anak-anak, bahwa al-i'tiqadu wahbi wahdaniyatillah, keyakinan atas keesaan Allah, ini tercantum dalam antara lain pada surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dia Allah adalah Maha Esa, satu tunggal. Satu. Allahu samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu kepada Allah, bukan yang lain. Kepada Allah langsung. Itu Allah. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan beliau, menyamai, tidak ada. Menyamai tidak ada, setara tidak ada. Jadi penjelasannya Ikhlas tadi 1 sampai 4 itu, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Artinya dia adalah satu dan tunggal yang tidak mempunyai bandingan, wakil, saingan yang menyerupai dan menyamainya. Tidak ada. Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang menyamainya. Apa ini tidak boleh digunakan kecuali untuk Allah semata-mata. Hanya Allah. Sebab dialah yang maha sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Benar Allah Ta'ala, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah samad, artinya dialah yang akan tetap ada setelah makhluknya tidak ada. Semua makna ini adalah benar karena kesemuanya itu merupakan sifat Tuhan, yaitu yang maha gagah, maha perkasa. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya Allah tidak punya anak, tidak punya ayah, dan istri tidak punya. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak ada sesuatu yang menyamai, menyerupai pun enggak ada. Allah menciptakan
sesuatu dan kuasa Allah tidak ada yang menyerupai. Caranya pun nggak ada. Dia tidak ada satupun yang tandingannya dari makhluk-makhluk yang ada, nggak ada. Yang menyaingi apalagi dan lain sebagainya. Nah, ilmu tauhid di sini yang membahas tentang sifat-sifat Allah, baik sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat mukhal, sifat-sifat jaiz. Begitu juga sifat-sifat yang bahas tentang sifat-sifat Rasul, baik yang wajib, sifat yang mukhal, maupun sifat yang jaiz. Ini merupakan pembahasan daripada ilmu tauhid. Hanya saja ada istilah qawaidul khams. Nanti qawaidul khamsin, qawaid 50 terkenal itu. Qawaid 50 itu terdiri dari sifat-sifat wajib Allah 20, sifat-sifat mukhal Allah 20, dan sifat jaiznya Allah 1. Apa sifat jaiznya Allah itu? Fi'lu mumkinin aw tarkuh. Ya, melakukan satu atau tidak tergantung Allah. Ya, itu sifat 1. Begitu juga sifat Rasul yang wajib 4, yang mukhal 4, yang jaiz 1. Maka 20 tambah 20 tambah 1 tambah 4, 41 jumlahnya 50. Itu aqwaidul khamsin, aqwaid 50. Namanya aqwaidul khamsin. Terkenal karena sebut aqwaidul khamsin. Ini suatu tauhid yang harus kita pahami, kita ngerti sebagai orang muslim, karena itu pokok. Apa Pak sifat jaiznya Rasul? Dan yang kelas 1 ada yang nggak tahu. Melakukan apa saja selama tidak mengurangi derajat daripada kerasulan atau kenabian, itu boleh saja selama tidak mengurangi derajat daripada kerasulan dan kenabian, itu boleh. Sifat jaiz boleh. Itu sifat jaiz Rasul. Jadi kembali lagi jumlahnya 50, namanya aqwaidul khamsin. Ilmu tauhid ini dimakan juga dengan istilah ilmu yang lain. Karena pembahasannya yang paling penting adalah menetapkan keesaan Allah Ta'ala. Esa dalam zatnya, Esa dalam perbuatannya, itu satu Allah. Dalam ini ilmu tauhid mempunyai istilah-istilah. Ada istilah-istilah lain antara lain sebagai berikut. Ada istilah usuluddin. Kata usuluddin terdiri dari 2 kata, usul yang artinya pokok atau pangkal, sekarang ad-din yang artinya agama. Jadi ilmu usuluddin ilmu tentang pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama. Begitu juga ilmu tauhid sering disebut juga sebagai ilmu usuluddin. Kenapa? Pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Karena itu ilmu ini menguraikan pokok-pokok atau dasar-dasar agama, usuluddin. Ada istilah al-aqaid. Ilmu tauhid disebut al-aqaid karena al-aqaid artinya keyakinan. Kenapa? Karena ilmu tauhid ini membahas tentang masalah yang berhubungan dengan keyakinan yang harus teguh di
dalam hati sebagai orang mukmin secara kuat. Keyakinan dalam hati, aqaid. Ada ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu aqaid, karena apa? Yang dibahas tentang masalah keyakinan yang teguh dalam hati. Ini disebut ilmu aqaid. Ada lagi istilah ilmu tauhid, ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu tauhid ini disebut ilmu kalam karena ilmu kalam ini merupakan ilmu yang dalam hal ini kalam berbicara, kalam ucapan. Penanama ilmu kalam disebutkan atas beberapa alasan. Dikatakan ilmu kalam juga ada alasannya. Kenapa ilmu tauhid dikatakan ilmu kalam? Alasannya satu, masalah yang diperselisihkan umat Islam pada masa awal dulu pada masa dulu dalam ilmunya adalah masalah kalam Allah, firman Allah dikatakan kalam, yaitu apakah Al-Quran itu makhluk diciptakan atau qadim dalam arti abadi, tidak diciptakan. Jadi kalam sebab apa? Sebab dibahas dulu kalam Allah itu diciptakan atau tidak. Kalau diciptakan namanya makhluk, ada yang menciptakan. Kalau tidak namanya qadim. Sehingga kita kadang-kadang buru-buru kalam qadim. Kalau amung qadimullah ya malu sama kalam qadim. Ini ada beberapa pendapat. Ya, ada yang makhluk seperti Mu'tazilah, ada yang qadim seperti Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan qadim, kalam qadim. Alasan dua ya, dasar di dalam membahas masalah-masalah ketuhanan tentang ilmu kalam tidak lepas dari dalil-dalil akli, mendahulukan akal yang dijadikan sebagai argumentasi yang kuat sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh logika akal, yang penyajinya selalu memakai permainan kata-kata tepat dan jitu. Akal dengan akal. Jadi dasar dalil akli, ilmu kalam akal, secara akal. Dengan akal maka menjadikan perdebatan yang seru, bahkan tentang masalah kekodiman dan kekudusan atau kemakhlukan Al-Quran itu sampai melibatkan beberapa ulama dibunuh dan lain sebagainya. Ini zaman dulu, sampai sekarang sudah nggak ada permasalahan lagi. Alasan yang ketiga, karena cara pembuktian kepercayaan agama menyerupai logika dalam filsafat, maka pembuktian dalam soal agama ini dinamai ilmu kalam untuk menekan dengan logika dalam filsafat. Artinya apa? Filsafat ada dua, filsafat yang mendahulukan akal, membelakangkan wahyu, dan ada yang hanya semata-mata akal saja. Filsafat yang dipakai kita itu mendahulukan wahyu, membelakangkan akal. Kenapa? Karena akal itu hanya sedikit, mama utitu la qalila, akal sedikit. Itu wahyu, khususnya ahli sunnah al-syari mendahulukan wahyu daripada akal. Nah, mulai pertama, kedua mulai masalah kalam Allah itu termasuk juga qadim atau makhluk atau bagaimana, itu semua dibahas menjadi pembahasan yang sengit. Ya, pembahasan itulah membutuhkan akal, pembicaraan macam-macam, sehingga dinamai ilmu kalam. Otomatis ilmu kalam, orang yang belajar ilmu kalam ya otomatis nanti akan bisa ngomong pintar, karena kalam ngomong dengan alasannya makul, masuk akal. Ini yang menyebabkan satu lainnya kadang-kadang bisa pecah gara-gara itu. Alhamdulillah, sekarang yang penting kita laksanakan apa yang ada Al-Quran, kita baca, kita
mengerti maksudnya, kita laksanakan. Yakin bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah kalam Allah ala qadim dahulu. Yang keempat, istilah yang keempat adalah ilmu ilahiyah. Ilmu ilahiyah. Ilmu tauhid juga dikenal dengan sebut ilmu ilahiyah karena yang menjadi objek utama ilmu ini adalah pada dasarnya adalah masalah ketuhanan. Ilahiyah, arti masalah ketuhanan. Ilmu tauhid juga kadang-kadang disebut sebagai teologi Islam. Teologi adalah ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Nah, inilah tentang masalah tauhid beserta istilah-istilahnya. Kembali lagi, katakanlah tauhid adalah artinya al-i'tiqadu wahdaniyatillah, keyakinan atas keesaan Allah. Ini mengesahkan Allah. Sedangkan istilah adalah meyakini bahwa Allah adalah Esa, tidak ada sekutunya. Esa dalam zatnya, satu dalam zatnya, Esa dalam perbuatannya. Satu zatnya, satu perbuatannya, hanya Allah. Mengesahkan Allah. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.